Alhamdulillah, coblos sudah. Tugas kita sebagai warga negara sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pilih itu yang menjadi yang terbaik. Sekali lagi, terima kasih bangsa Indonesia sudah partisipasi dan memang tanggung jawab kita untuk mencoblos. Oke. Bang Haji, Ya. tadi kan udah ke TPS nih, gimana melihat antusias masyarakat sekitar nih Bang Haji? Ya, saya harus akui kenapa kita semua pakai baju hitam. Karena kita sebetulnya prihatin dengan demokrasi kita. Tapi masyarakat dengan besar hati tetap menyampaikan aspirasinya melalui pencoblosan. Ini kan artinya sebuah bukti bahwa sebagai warga negara kita harus sepakat, kita bersatu. Apapun pilihannya. Cuman memang setiap pilihan itu kan ada regulasi, itu yang disebut konstitusi kan, aturan. Gimana sih code of conduct-nya seperti apa? Nah, artinya saya berharap mudah-mudahan apa yang telah masyarakat berikan ini itu adalah yang terbaik. Dan apapun keputusannya, walaupun ada mekanisme lain, harus kita hargai. Harus kita hargai. Terlalu besar bangsa ini dikorbankan hanya untuk kepentingan segelintir. Terlalu besar, artinya resikonya terlalu berat bagi kita. Kita sudah nyaman, itu bukan berarti tenang, tapi nyaman menghadapi perbedaan yang bagi kita sudah sangat biasa. Setiap pilihan pasti akan berbeda. Sekarang belakangan kok agak didesak untuk kita menerima sesuatu yang kita tidak setujui. Nah, jadi artinya itu keprihatinan. Cuman kalau kita lihat tadi antusias masyarakat, saya sangat yakin tingkat partisipasi masyarakat ini agak tinggi. Mungkin lebih tinggi dari 2019. Nanti kita lihat hasilnya aja gitu. Mungkin harapannya nih Bang, siapapun presiden nih Bang Haji. Ya, siapapun presidennya harus kita hargai. Inilah adalah pilihan kita. Ya, walaupun tadi saya katakan pasti ada mekanisme MK lagi nih. Menang curang kalah itu biasa dalam sebuah pertandingan, gugatan itu biasa. Cuman arti kalaupun nanti sudah menjadi satu keputusan, itulah yang terbaik bagi negeri ini. Apapun itu harus kita terima. Walaupun bahasanya apakah kita terima dengan lapang dada, banyak cara untuk menerimanya. Tapi itu sebuah keputusan yang memang harus kita sepakati. Jadi itu saja sebetulnya harapan saya. Bang Haji, menanggapi yang sedang ramai nih di kanal media sosial nih tentang tertib, pandangan Bang Haji soal Oke, tertib gimana nih Bang Haji? ini lagi rame tentang dirty vote ya. Artinya, saya minta maaf ya, Saya udah 50 tahun di dunia film. Kalau dikatakan ini sebuah film, ini bukan film. Ini sebuah dokumenter, iya. Jadi buat saya sebetulnya nggak ada yang istimewa. Ya. Tapi istimewanya adalah rangkuman dari penulis. Sebetulnya nggak ada yang baru dari Dirty Food itu. Bahwa ini kan sebuah peristiwa yang memang ter terfile atau tersimpan atau tersusun kemudian dijadikan satu guide dan cerita. Sebetulnya kita udah tahu peristiwa-peristiwa itu, dimulai dari zaman MK, siapa penggagasnya, kemudian ada satu partai, ada satu kelompok mengajukan 5 pimpinan daerah, kemudian ada seorang anak muda. Kita udah paham gitu kan, kita udah paham. Jadi sebetulnya tidak ada yang istimewa. Dan ini bagi saya, apakah ini black campaign atau, saya bilang tidak. Ini bukan baru kok, masyarakat udah tahu. Cuman mungkin bahasanya begini, kenapa dilemparkan pas di hari tenang. Ini sama juga, tentu saja setiap film pasti punya momen. Kalau film Warkop dulu diputar pasti lebaran gitu loh. Jadi memang itu momen yang paling mahal. Terbukti di TV ini mungkin sekarang sudah ditonton hampir 9 juta orang. Sekali lagi, ya mungkin ada yang sensi, bagi saya itu biasa ya. Cuman kalau saya mendengar mau dipidana, enggak haruslah seperti itu. Kalau ini ingin menjadi satu perlawanan, buatlah menjadi counternya seperti apa. Jadi kita menjadi dewasa melihat sebuah film atau sebuah dokumentasi atau sebuah rangkuman berita yang tidak menjadi baru dan kita bisa menerimanya. Kita bisa menerima loh. Walaupun kita tahu proses itu salah. Maaf, MK itu proses yang salah. Tapi final banding itu kita terima, walaupun kita tahu ini prosesnya nggak benar. Itu kan berarti kesepakatan. Nah sekarang apa lagi yang mau diiniin? Jadi artinya bagi saya, maaf, saya tidak kenal sutradaranya, tapi saya tahu beberapa program dia. Sebagai sebuah filmmaker, saya minta maaf, tidak istimewa.
Ya, angle filmnya juga tidak terlalu banyak, mungkin hanya pada waktu credit title, kemudian ada high angle ngambil Jakarta. Begitu masuk ke dalam sebuah studio itu udah cuman menjadi rangkuman berita, dan berita ini sudah tersiar di berbagai media, jadi nggak ada yang baru. Sekali lagi bagi saya, Dirty Food itu hanya sebuah informasi yang pada dasarnya semua orang sudah tahu, cuman sekarang kita diingatkan kembali runtunannya, itu saja sebetulnya gitu. Ini kan kasus saudaranya ingin dipidanakan. Lalu apakah benar dengan hadirnya Dirty Food ini tuh memecah belah bangsa? Oh enggak. Saya sangat yakin ini tidak memecah belah. Karena gini loh, cerita ini bukan cerita baru. Seorang penulis naskah, saya nggak tahu siapa penulis naskahnya, dia kan mengambil cuplikan berita. Ini ada yang dari Maaf, ada yang dari YouTube, ada yang dari beberapa media massa, beberapa hasil, bahkan ada yang ikut sidang MK dari ketiga narasumber itu. Dan ketiga orang ini pakar tata negara, artinya sebetulnya nggak ada yang baru gitu. Bagi saya begitu. Hari pertama begitu saya lihat, nggak ada yang istimewa. Saya udah paham, saya udah tahu kok peristiwa ini. Cuman kita diingatkan kembali bahwa proses ini sekarang melalui proses yang dikatakan dirty vote, pengambilan keputusan yang sangat kotor. Tapi kita menerima kok. Buktinya apa? Kita terima hasil MK, walaupun MK itu ada korbannya. Ketua MK diberhentikan misalnya. Itu realita. Dia tidak bicara paslon kalau menurut saya. Dia bicara lembaga, MK dia bicara tentang bagaimana MK, dia bicara tentang KPU hasilnya, kemudian dia bicara juga tentang bagaimana setiap strategi pasangan. Jadi menurut saya, ya saya minta maaf, saya penulis skenario. Kalau apa yang saya tulis tentang Sidul itu baru, new, itu ada imajinasi. Tapi kalau Dirty Vote ini adalah kumpulan cerita dari beberapa berita yang dirangkum menjadi sebuah naskah. Tapi menurut saya menarik, naskahnya menjadi menarik, sehingga Pak masyarakat, oh begini ya prosesnya. Dan saya yakin ini tidak akan memecah belah bangsa ini. Ini udah paham kok kita. Karena itu perlawanannya hari ini. Inilah perlawanan kita. Kalaupun misal perlawannya mungkin bagi sebagian kita mengecewakan, itulah hasilnya. Harus kita hargai. Gitu. Tapi Bang, dari komentar netizen ini Bang, banyak yang bilang, wah ini mah ada tujuan terselubung nih untuk menjatuhkan salah satu, merugikan salah satu pihak lah. Tentu dalam setiap tontonan pasti ada penonton, dan setiap penonton pasti punya hero, pasti itu. Maaf, kita bicara Sidul anak sekolahan, ada Dul, ada penonton Sidul, ada Mandra, ada penonton Mandra, ada penonton Nekaryo. Ini rame nih, yang satu maaf aja istilah kata ini. Ada kelompok Sarah, ada kelompok Jenap, itu biasa dalam sebuah tontonan. Jadi kalau dalam sekarang ini ada penonton yang melihat begitu, itu normal. Dari orang yang memuja atau memang memilih seseorang, dia pasti ini adalah dirty campaign atau kampanye kotor atau kampanye hitam segala. Itu biasa aja. Tapi kalau marilah kita lihat, kita juga mengedukasi masyarakat. Apa yang ditulis sebagai naskah. Saya minta maaf sekali lagi, Dirty Vote bukan sebuah film yang istimewa. Tapi seorang penulisnya itu sangat pandai, rajin menyusun. Dan ini bukan imajinasi dia loh. Dia bukan membuat naskah baru. Dia hanya memasang pasal-pasal yang memang sudah ada. Jadilah sebuah gambar. Itu aja intinya. Itu aja betul. Terima terakhir nih Bang, mungkin Abang ada pesan-pesan nih untuk masyarakat Indonesia nih di tengah panas Ya, saya pikir itu tadi kembali ya. Setiap kita pasti berbeda. Saya begini nomor 1, saya begini nomor 2, saya ini nomor 3, itu hak saya kan. Itu wajar dalam sebuah kehidupan. Tentang pilihan itu hak. Tapi sekali lagi begitu keputusannya sudah bulat, apapun harus kita terima. Jadi besarlah menjadi sebuah bangsa. Itu aja. Lu lapor tentang ini. Ini Bang Dul bicara soal dirty vote itu duluan ini. Oke teman-teman sekalian, terima kasih. Hari ini kita cukup banyak berbincang ya tentang negara, tentang bangsa, kemudian juga tentang film, kemudian tentang kita semua. Artinya kita bicara tentang Indonesia di masa depan. Sekali lagi, sampai ketemu dan terima kasih.